Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kajian kita, yakni kajian kitab Al-Ibanah wal Ifadhah yang membahas ilmu tentang haid, nifas dan juga istihadah yang disusun oleh Habib Abdurrahman bin Abdul Qadir As-Saqaf. Tuh, kali ini kita akan membahas tentang lamanya waktu haid, yakni di kitabnya halaman 26. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu hafizahullahu wa nafa'ana bi ulumihi fi daraini amin ya Allah ya rabbal alamin. Salisan muddatul haidi. Bagian ketiga yakni lamanya waktu haid atau zaman haid. Lil haidi muddatud dunya wa muddatun kuswa wa muddatun ghalibatun. Untuk haid ini ada zaman paling sebentar, ada zaman paling lama, dan ada zaman rata-rata. Wa huwa ma yu'abbaru anhu bi aqallil haidi, dan mudah atau waktu tersebut, zaman tersebut biasa dibahasakan dengan paling sedikitnya haid, wa ghalibihi, dan galibnya atau rata-ratanya haid, wa aktsarihi, dan zaman kebanyakannya haid atau waktu paling lamanya haid. Al-awal, al-muddatu dunya aqallu muddatil haidi hiya yaumun wa lailatun ay qadru arba'in wa isrina sa'atan. Nah, yang pertama adalah ukuran haid yang paling sedikit, minimal haid. Paling sedikitnya zaman haid adalah sehari semalam. Nah, kalau sekarang kan ada ukuran jamnya. Nah, sehari semalam itu sama dengan 24 jam. Ai qadu arba'in wa isrina sa'atan. Wa dhabituhu, nah ini batasannya. Batasan disebut dengan haid. Ayadharud damu ala dhahiril farji bihaitsu law udkhilatil qutnatu fi farjiha kharajat mulawasatan wa hadza aqallu lahu suratani. Bahwa dobitnya yang ketika seorang perempuan bisa dikatakan haid adalah ketika zahir darah pada bagian luar farji, dengan cara apabila dia memasukkan kapas atau sejenisnya, mau kapas, mau tisu, mau kain putih, ketika dimasukkan ke farjinya, maka akan keluar dalam kondisi berdarah, basah oleh darah. Baik itu darah warna merah, warna hitam, warna coklat, warna kuning, warna keruh. Pokoknya ketika dimasukkan kapas itu keluar ternyata ada darahnya, walaupun sedikit, walaupun berupa flek, ya berarti dia sedang haid. Jadi haid itu seringkali disalahartikan, keluar itu harus terasa, sehingga wanita ketika dikatakan haid minimal 24 jam. Oh, berarti saya harus dia merasakan aliran darahnya. Oh, kalau terasa mengalir selama sejam, oh waktu keluarnya sejam. Kalau terasa mengalir selama 24 jam, berarti keluarnya 24 jam. Nah, bukan seperti itu. Tidak perlu darah haid itu sampai mengalir ke pembalut. Walaupun di pembalut tidak ada darah, di celana dalam tidak ada darah, lagi pipis gak ada darah, tapi ketika dicek menggunakan kapas ke farji bagian dalam, itu ada darah. Nah, berarti sebenarnya di dalam ada darah. Dan ketika kita cek menggunakan kapas, darahnya ada gitu. Jadi tampak di zahirnya, maka ini dihukumi wanita tersebut haid. Nah, wahadzal aqallu lahu suratani, dan minimal haid ini, minimal haid kan tadi 24 jam, itu ada dua gambaran. Al-ula antara dama mutasilan miqdaro arba'in wa isrina sa'atan.
Nah, ini gambaran yang pertama, keluar darahnya, melihat darahnya secara terus-menerus dalam waktu 24 jam. Secara terus-menerus di sini bisa jadi gambarannya dia memang keluar darah mengalir terus, di softteknya sampai banyak darahnya dan memang terasa misalkan darahnya, itu mah sudah yakin haid selama 24 jam. Kalau biasanya kan kalau wanita yang masih perawan, yang siklus haidnya masih normal, itu hari pertama keluar darah pasti banyak. Itu pasti banyak. Jadi yakin itu sudah mencapai 24 jam. Begitu. Dan kalau misalkan untuk wanita yang siklusnya sudah tidak normal, wanita yang sudah KB, nah itu tidak seperti wanita yang normal, biasanya kan keluar darah banyak. Ada keluar darah itu cuma flek saja, cuma sedikit darah. Nah, apakah itu dihukumi haid? Nah, itu juga bisa dihukumi haid bisa bila mencapai 24 jam. Dengan catatan apabila setiap dicek fleknya ada. Misal jam 6 pagi dia melihat ada flek di celananya. Kemudian jam 12 siang dicek di celana dalamnya gak ada darah. Tapi ketika dicek menggunakan kapas ternyata ada darah. Nah, maka dari rentan waktu mengecek yang pertama jam 6 sampai dengan waktu mengecek yang kedua jam 12, itu adalah waktu keluar darah haidnya semuanya. Loh, bagaimana dengan waktu di tengah-tengah itu? Kan kita ngeceknya jam 6 dan jam 12, sementara jam 7, 8, 9, 10, 11 itu gak ngecek. Nah, itu dihukumi waktu keluar darah, karena dari waktu mengecek satu ke waktu mengecek lain itu terlihat darah. Jadi dihukuminya berdasarkan zahirnya. Zahirnya sebelumnya ada darah, setelahnya juga di waktu mengecek kedua ada darah, berarti selama waktu tersebut memang ada darah. Jadi waktu keluarnya adalah 6 jam. 6 jam. Kemudian dicek lagi jam 3 sore ternyata ada darah. Walaupun di celana dalamnya tidak ada. Berarti bertambah lagi 3 jam. Jadi 9 jam. Dicek lagi jam 6 masih ada darah. Dicek lagi jam 9 malam sebelum tidur masih ada darah. Dicek lagi subuh jam 4 subuh ada darah. Dicek lagi jam 6 pagi ternyata darah berhenti. Nah, itu berarti dia mencapai 24 jam. Loh, kenapa? Itu kan jam 6 berhenti. Berarti waktu keluar darahnya sampai jam 4 dong. Karena terakhir mengecek darah jam 4. Jam 6 itu kan diceknya bersih. Nah, kalau di dalam mazhab Syafi'i, waktu keluar darah dihitung itu adalah dari pertama melihat darah sampai dengan melihat kapas berhenti, itulah waktu keluar darah. Jadi dari contoh tersebut, mengecek ada darah, jam 4 subuh dicek juga ada darah, dan berhentinya di jam 6 pagi, kemarin kan mulainya jam 6 pagi, ketika berhenti dicek jam 6 pagi juga. Maka ini berarti waktu keluar darahnya dari melihat ada darah sampai dengan melihat kapas tidak ada darah atau menunjukkan darah telah berhenti. Maka ini total waktu keluar darahnya 24 jam. Karena kalau di dalam mazhab Syafi'i yang dipakai adalah waktu terdekat ketika di sana melihat bersih, berarti di situ baru mulai waktu bersihnya. Melihat bersihnya kapas itu jam 6, berarti jam 6 baru mulai bersihnya. Sementara sebelum jam 6 itu masih dihukumi keluar darah. Sehingga waktu keluarga darahnya dari jam 6 hari kemarinnya sampai jam 6 yang sekarang, yang sebelum bersihnya, jadi total lah 24 jam. Tapi kalau pendapat di dalam mazhab Hanafi, ketika keluar darah kemudian dicek ada berhenti, dalam kasusnya adalah kasus keluar darah yang berupa flek, yang contoh tadi, jam 6 ada flek, kemudian dicek lagi jam 12 ada, dicek lagi jam 3 ada, dicek lagi jam 6 ada, dicek lagi jam 9 malam ada, dicek lagi jam 4 ada, masih ada fleknya, dicek lagi jam 6 bersih. Itu menurut mazhab Hambali waktu bersihnya itu mundur. Bukan jam 6 mulai waktu bersihnya. Tapi mulai waktu bersihnya, maaf, menurut mazhab Hanafi, mulai waktu bersihnya adalah dari terakhir mengecek darah. Jadi waktunya mundur. Jadi mulai waktu bersihnya adalah jam 4 subuh.
gitu. Tapi kalau dalam madhab Syafi'i, pokoknya waktu melihat kapas bersih itulah awal waktu bersihnya atau waktu sucinya, sehingga sebelum waktu melihat kapas bersih itu dihukumi waktu keluar darah haid. Atsaniyah antara dama mufarraqon fataro sa'atan naqoan wa sa'atan daman walakin majmu'us sa'ati arba'un wa isruna sa'atan fi dimni 15 yauman fayu'addu kulluhu haidon kama sayatil hadithu anhu insyaallah. Ini gambaran yang kedua. Gambaran yang kedua ini keluar darahnya putus-putus. Nah, pokoknya kalaupun keluar darah putus-putus ini asal ada 24 jam maka itu haid. Nah, seperti seorang wanita melihat sejam keluar darah, sejam lagi berhenti, atau 2 jam keluar darah, 2 jam berhenti. Nah, maka asalkan total keluar darahnya mencapai 24 jam dalam lingkup 15 hari, maka itu dihukumi sebagai haid karena telah mencapai minimal masa haid. Kalau yang tadi tercapainya 24 jam atau tercapai aqallul haidnya ini di contoh yang pertama adalah dalam sehari, karena seharinya itu terus-terusan keluar darah, atau setiap diceknya selalu ada darah dalam sehari, maka sudah cukup 1 hari atau 24 jam memenuhi aqallul haidnya. Tapi kalau gambaran yang kedua, karena keluar darahnya putus-putus, maka sehari tidak ada 24 jam. Nah, bagaimana kalau sehari tidak ada 24 jam? Itu tetap dihukumi haid asal hari-hari esoknya ada darah, dan ketika ditotalkan antara hari yang satu dengan hari yang lainnya itu mencapai 24 jam. Dan asal harinya ini tidak melebihi 15 hari. Nah, banyak yang salah sangka bahwa keluar waktu darah haid itu mesti sehari 24 jam. Nah, tidak seperti itu. Kalau yang keluar darahnya putus-putus, maka asalkan total darah mencapai 24 jam dalam lingkup 15 hari, maka itu adalah darah haid karena telah mencapai minimal keluar darah haid yakni 24 jam. Nah, sekarang pertanyaannya, yang dihitung sebagai waktu keluar darahnya itu yang mana? Misalkan nih, seorang wanita dia itu keluar darah putus-putus selama 7 hari. Nah, dalam waktu 7 hari ini kan dia akan menghitung waktu darahnya itu yang mencapai 24 jam atau tidak. Nah, yang ditotalkan itu waktu darah yang mana? Nah, kalau di kitab An-Nibros halaman 15 dijelaskan, kalau keluar darah putus-putus, maka yang ditotalkan adalah famajmu'uz zamanil ladzi yu'aqibaru yatiha ad-dama ila antahrujal qutnata naqiyatan yakunu hadal majmu'u arba'an wa isrina sa'atan fa aktaru. Jadi yang ditotalkan adalah zaman atau waktu dari pertama kali dia melihat darah, setelah dia melihat darah pada kapas, dicek menggunakan kapas ada darah, atau kalau yang tidak berupa flek yang darahnya banyak, dicek ternyata di softteknya ada darah atau di celana dalamnya ada darah, sampai dengan mengecek menggunakan kapas itu kapasnya bersih. Nah, itulah waktu keluar darahnya. Nah, jadi yang dihitung dari waktu mengecek ada darah sampai waktu mengecek bersih dijumlah-jumlahkan. Misalkan hari Senin keluar darahnya itu, atau hari pertama keluar darah jam 6. Bersihnya itu jam 12, berarti 6 jam. Kemudian hari kedua keluar jam 6, berhentinya itu jam 6 maghrib. Jadi mulai jam 6 pagi, berhenti jam 6 maghrib. Berarti ini 12 jam. Berarti 6 ditambah 12, sudah 18. Kemudian di hari ketiganya mulai jam 6 berhenti jam 12 lagi, berarti ada 6 jam. Berarti 18 ditambah 6 sudah ada 24. Nah, ternyata esoknya lagi tambah 6 jam lagi, 6 jam lagi. Oh, berarti ini dalam 7 hari sudah mencapai paling sedikitnya masa haid, sudah memenuhi syarat haid karena 24 jamnya telah terpenuhi di hari ketiga. Gitu. Jadi yang ditotalkan adalah waktu melihat darah sampai dengan waktu melihat kapas bersih, itulah waktu keluar darah. Fa inama
Qulna alladhi yu'aqibu ru'yati dam li anna zamanil ladzi yu'aqibu ru'yatin naqa wa zamanil ladzi baina ru'yatin naqa hadza zaman lahu hukmu tuhri kama huwa ma'ruf. Nah, di sini kan dijelaskan waktu keluar darah adalah sampai melihat dari melihat darah sampai dengan melihat kapas bersih. Nah, sementara waktu suci itu dari zaman melihat kapas bersih sampai zaman di antara melihat kapas bersih tersebut. Nah, seperti tadi dicek jam 6 pagi misalkan ternyata bersih. Kemudian keluar darah lagi dicek jam 6 pagi esoknya lagi. Nah, mulai bersihnya dari jam 6 pagi kemarin dan sampai seterusnya jam 7, jam 8, jam 9, 10 dan waktu yang ada di antara zaman tersebut itu dihukumi sebagai zaman suci sampai dengan waktu melihat darah lagi, baru itu permulaan waktu keluar darah lagi. Gitu. Jadi waktu sucinya dimulai dari waktu melihat kapas bersih sampai dengan nanti waktu melihat darah lagi, baru itu dihukumi sebagai masa suci. Atsani al-muddatul quswa, yang kedua adalah zaman paling banyaknya haid. Wahia aktsarul haidi fa aktsaruhu 15 yauman bilayaliha. Nah, yang kedua adalah zaman paling banyaknya haid. Paling banyaknya haid adalah 15 hari 15 malam. Nah, 15 hari 15 malam ini juga gambarannya ada dua. Bisa keluar darah 15 hari 15 malam tidak henti, keluar darah terus pokoknya selama 15 hari 15 malam. Berarti 360 jam dia keluar darah terus. Atau gambaran yang kedua, 15 hari 15 malam dia keluar darah secara putus-putus, tapi tidak melebihi 15 hari 15 malam keluar darahnya. Nah, ini juga berarti dia mencapai masa maksimal haid, yakni keluar selama 15 hari 15 malam secara harinya, tapi secara total darah kurang dari 15 hari 15 malam. Nah, kalau keluar darahnya lebih dari 15 hari 15 malam bagaimana? Nah, kalau keluar darahnya lebih dari masa maksimal haid, berarti nanti masuknya hukum mustahadoh, yang mana haidnya bercampur dengan istihadoh. Nah, ini penjelasannya nanti insya Allah. Atsalis al-muddatul ghalibah, yang ketiga adalah waktu rata-rata. Wahya ghalibul muddatil haidi indan nisa'i. Waktu ghalibah atau waktu rata-rata adalah rata-ratanya waktu haid pada para wanita, yakni 6 hari, sittatu ayamin au sab'atu ayamin, yakni 6 hari atau 7 hari. Nah, di kita juga di Indonesia kebanyakan wanita haidnya itu kalau gak 6 hari, 7 hari. Wadalilu ala hadza taqdiri huwa istiqra'u Imam Syafi'i ayat tatabu'ul hawaditsil wujudi wa qad wajada waqa'i'a asbataha. Dalil yang menjadi penetapannya ini minimal haid sehari semalam, maksimal 15 hari 15 malam, kemudian rata-ratanya 6 hari dan 7 hari. Itu adalah berdasarkan dalil istiqro atau penelitiannya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, yakni beliau meneliti kejadian-kejadian keluar darah ini pada wanita-wanita Arab pada saat itu dengan kejadian-kejadian di setiap orangnya. Oh, ini kok kebanyakan segini, kemudian paling banyak ternyata keluar darah segini. Maka Imam Syafi'i menetapkan aturan tersebut menjadi baku, menjadi minimal haid sehari semalam, maksimal haid 15 hari 15 malam, dan rata-rata haid 6 hari atau 7 hari. Fa'idha arafta ma taqaddama fa'idha ra'at al-mar'atu daman aqalla min hadhil muddati fa innahu yu'addu dama fasadin wastihadatin. Nah, setelah mengetahui apa yang telah terdahulu, penjelasan yang sebelumnya kita sudah paham, maka ketika seorang wanita melihat darah kurang dari masa minimal haid, kurang dari sehari semalam, kurang dari 24 jam, maka itu bukan darah haid, tapi itu adalah darah fasad atau istihadah.
Misal keluar darah putus-putus selama 10 hari. Di total waktu keluar darahnya itu ternyata tidak mencapai 24 jam. Maka 10 hari ini adalah darah fasad atau istihadhah. Maka ketika 10 hari ini dia meninggalkan sholat, maka sholatnya wajib diqadha. Wa idza ra'atil mar'atu ad-dama ba'da muddati aktaril haidi ay aktara min 15 yauman bilayaliha u'tubirat hadhil mar'atu mustahadatan ikhtalato tuhruha bil haidi. Dan apabila wanita melihat darah lebih dari masa paling banyaknya haid, yakni lebih dari 15 hari 15 malam, maka ini wanita tersebut mengalami istihadhah, yakni darahnya campur antara haid dan juga istihadhah, bercampur antara haid dan sucinya. Faturoddu ila ihdas suwaril mustahadatis sab'in lati sayatil hadithu anha. Maka dikembalikan hukum mana haid mana istihadhahnya, berapa hari haid berapa hari istihadhahnya, kepada salah satu gambaran mustahadhah yang ada 7 yang akan dijelaskan nanti di pelajaran ke-7. Faturodu ila ihda suwaril mustahadatis sab'in lati sayatil hadithu anha fi darsi sabi'i ingdal hadithi anil mustahadati fil haidi. Nah, jadi akan dijelaskan nanti penjelasan tentang mustahadah, wanita yang keluar darah lebih dari 15 hari yang haidnya campur istihadah, pada pelajaran ke-7. Insya Allah nanti akan dijelaskan secara panjang lebar. Untuk sekarang mungkin hanya sekilas saja. Itulah apa yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga difahami. Apabila ada kesalahan mohon untuk dikoreksi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.